Nah, dari rumus atau model dasar statistika ANCOVA ini, kita bisa membuat tabel ANCOVA dengan pertama menghitung komponen-komponen tabel ANCOVA. Jadi yang pertama mirip ANOVA, di sini ada sum square total, ya. Nah, bedanya sum square total di sini terdiri atas tiga komponen, yaitu sum square total untuk respons. Kalau di ANOVA biasa kan hanya ada respons ya, sum square total untuk respons hanya ada satu, karena responnya cuma satu Y ya. Nah, selain itu di sini kita punya sum square total untuk covariat, jadi SXX. Ya. Nah, jadi kalau ini sebenarnya sama dengan sum square total di ANOVA yang biasa, IJ, yaitu respons untuk treatment I replikasi ke J ya, dikurangi dengan Y bar untuk semua replikasi, semua treatment. Nah, hal yang sama kita lakukan tetapi untuk X, untuk covariat. Ya. Nah, karena kita ada dua variabel yaitu Y dan X, maka di sini juga ada SXY. Jadi kalau SXY, kalau Y berarti Y-nya dua kali ya, makanya kuadrat. XX, jadi ini dua kali, berarti kuadrat. Nah, kalau ini X-nya sekali, Y-nya sekali, makanya dikalikan. Nah, yang bagian kanan ini dengan manipulasi aljabar untuk mempermudah perhitungan kalau manual ya. Kalau dengan software sih sebenarnya tidak terlalu masalah, baik pakai software statistika atau Excel gampang ya hitungnya. Nah, ini sum square untuk total. Nah, untuk treatment, jadi kalau di ANOVA itu kan ada NCRD ya. Ini tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita treatment. Nah, untuk treatment mirip di ANOVA biasa. Jadi ini rataan dari treatment ke I, ya, dikurangi dengan rataan total ya. Kemudian dikali dengan replikasi. Ini sama persis ANOVA. Nah, untuk X juga sama, cuma kita ganti bukan Y tetapi X untuk covariatnya. Demikian juga untuk sum square treatment untuk covariat dan treatment dan respons ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk sum square treatment. Nah, untuk error ya tinggal mengurangkan sebenarnya ya. Ada tiga komponen juga sum square error di ANCOVA. Kita tinggal kurangkan saja ya ini ya. Jadi kita kalau pakai rumus seperti ini, kalau sebenarnya kalau kita udah hitung SJJ tadi ya dari treatment, ini kan SJJ, kita kurangi dengan TYY, kan ini kan error itu berarti sum square treatment, karena ini kalau dijumlah sama dengan sum square total. Berarti kalau error berarti sum square total dikurangi sum square treatment. Ya. Jadi pakai rumus itu. Ini maka hasilnya seperti ini ya. Sum square total dikurangi sum square treatment. Atau kalau mau ngitung pakai rumus seperti biasa, YIJ dikurangi dengan rataan di treatment ke I. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung koefisien beta ya, parameter model. Tadi modelnya kan seperti ini ya. Jadi kita estimasi ini dengan Y bar ya. Ini treatment juga kita bisa hitung pakai rumus ini ya. Jadi sebenarnya dari sini juga sih. Ini kita pindahkan ke ruas kiri semua ya. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri. Hasilnya seperti ini ya. Y bar dot dikurangi Y bar dot ya, dikurangi beta X I dot bar dan. Nah, ini adalah rumus seperti di regresi linear biasa ya.
Seperti linear biasa, kita pakai EXY dibagi EXX. Apa itu EXY di slide sebelumnya tadi ada. Ya. Ini rumus regresi linear biasa. Kalau kalian lihat di slide regresi linear ya di sebelum UTS ya. Ini beta sama dengan sigma. Cuma bedanya di sini ada J dan I ya. Jadi sama sebenarnya ya, kurang lebih. Cuma di sini ada kita punya J. Jadi ini untuk koefisien regresinya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengestimasi model ini ya. Ini kita tahu ya. Nah, tetapi kita juga bisa membuat tabel ANCOVA. Nah, tabel ANCOVA-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi rumusnya sudah ada semua di halaman-halaman sebelumnya ya. Jadi SXY kuadrat dibagi SXX itu sum square regressionnya ya. Kemudian untuk treatmentnya ya, sum square treatment kita punya rumusnya ini. S ini belum ada di tadi ya. Tapi kita bisa lihat SSE aksen ya. Ini SSE dulu ya. Ini SSE. Jadi ini SSE. Ini adalah aksen E. Ya. Nah, jadi di sini treatment sudah di adjust dengan efek dari covariat ya. Jadi rumusnya nggak langsung tadi SS ya, Y tidak langsung SYY, sorry, tidak langsung SYY ini, tidak langsung ini, tapi sudah di adjust ya, dengan rumus ini. Demikian juga dengan errornya ya. Sum square errornya sudah di adjust, tidak EYY saja, seperti di ANOVA, tetapi juga di adjust dengan ini. Nah, degree of freedomnya juga di adjust. Satu itu dari mana? Harusnya degree of freedomnya ya A-1, -1. Nah, jadi ini mean square-nya untuk treatment, mean square-nya untuk error. Nah, F itu sama dengan apa? Ya, berarti F itu sama dengan mean square treatment dibagi dengan mean square error. Ya. Ini harusnya rumusnya masuk ke sini, cuma jadi panjang nanti ya. Harusnya MS treatment. Ini rumusnya MS treatment. Ini rumus MSE. Ya. Nah, mungkin untuk jelasnya di sini ada contoh satu lagi. 3 buah mesin memproduksi monofilamen dengan variasi pada diameter X monofilamen yang diproduksinya. Oke ya. Kekuatan monofilamen yang dihasilkan ketiga mesin diukur sebagai gaya yang diperlukan sampai monofilamen tersebut patah. Jadi respons di sini adalah gaya ya, kekuatan diukur dengan gaya yang diperlukan. Peneliti ingin mengetahui apakah ketiga mesin tersebut menghasilkan monofilamen dengan kekuatan yang sama dan melakukan pengukuran atas 5 monofilamen yang dihasilkan dari ketiga mesin. Nah, di sini diasumsikan diameter monofilamen tidak mempengaruhi kekuatan. Tidak mempengaruhi kekuatan. Tidak dipengaruhi oleh mesin ya. Jadi mesin tertentu tidak
menghasilkan monofilamen dengan diameter lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi mesin A bisa menghasilkan monofilamen diameternya besar, kadang kecil, kadang besar gitu ya. Jadi tidak ada hubungan antara treatment. Treatment di sini berarti apa? Treatment itu adalah jenis mesin ya. Ada 3 mesin. Ya, jadi ada 3 level ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah kekuatannya, ini adalah diameter ya. Nah, sekilas kita lihat ya. Di sini rataan mesin 1 kekuatannya 207 dibagi 5 kurang lebih berapa? 41,4 ya. Nah, di sini 216 berarti 43,2 ya rataannya. Di sini 36 ya. Sedangkan untuk kekuatannya sendiri di sini 25,2 ya. Diameter. Nah, di sini adalah 26 dan di sini adalah berapa ini? 21,2 ya. Nah, kita lihat X-nya beda-beda, Y-nya juga beda-beda. Nah, Y-nya kan beda-beda, kekuatannya beda-beda, tetapi diameternya juga beda-beda. Ya, semakin gede diameter ya makin kuat dong gitu ya. Jadi pertanyaannya, kekuatannya itu karena mesinnya berbeda atau karena diameternya berbeda. Artinya yang dihasilkan mesin tertentu itu kekuatannya lebih besar atau lebih kecil. Memang kekuatannya lebih besar atau lebih kecil meskipun diameternya sama, atau kekuatan yang besar kecil itu mereka sebenarnya kekuatannya sama. Jadi dari segi apa istilahnya ya? Dari segi karakteristik filamen yang dihasilkan sebenarnya kekuatannya sama. Cuma yang membedakan adalah karena diameternya berbeda, maka putusnya itu pada tekanan pound yang berbeda. Kan bisa saja begini, yang dihasilkan mesin itu lebih kuat karena lebih padat ya, misalkan lebih padat, atau struktur saya nggak tahu di dalamnya seratnya berbeda gitu ya. Nah, jadi kekuatan itu apakah disebabkan oleh hal-hal tersebut atau kekuatan yang berbeda itu semata-mata disebabkan oleh diameter yang berbeda. Nah, di sini maka kita harus menggunakan ANCOVA. Kenapa? Di sini ada X diameter itu sebagai covariat. Ya, pakai ilmu fisika kan kita sudah tahu ya, semakin besar penampang sebuah kawat ya pasti lebih kuat ya. Kawat yang penampangnya lebih kecil lebih mudah patah. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, perbedaan kekuatan itu akibat memang karakteristik yang dihasilkan mesinnya itu berbeda, atau sebenarnya karakteristiknya sama tetapi diameternya beda, seperti itu. Dan kekuatan dipengaruhi diameter. Nah, di sini maka perlu kita buang dulu ya, efek dari X ya. Pengaruh X terhadap kekuatan itu kita partisi. Nah, ini nanti bisa diverifikasi ya, SYY tadi rumus yang tadi ya, rumus yang di halaman ini. Ya, jadi ini pakai rumus ini semua. Kita hitung semua ya, satu-satu. Hasilnya seperti ini, nanti silakan diverifikasi. Kita dapat SYY, SXX ya, SYY, SXX, dan seterusnya. Banyak sih hitungannya. Nah, ini SSE ya tadi hitung. Nah, setelah kita hitung semua, kita masukkan ke tabel ANCOVA. Ya. Degree of freedom-nya ada 2, karena apa? Tadi mesinnya 3 ya, berarti 3 minus 1. Errornya ada 12, dari mana? Ada 3 kali 5 minus 1.
replikasinya 5 minus 1 kali 3 ya 12. Nah total ya tinggal dijumlah jadi 14. Nah ini dimasukkan tadi sum square produk, berarti ini S apa? XX, ini SXY, ini SYY ya. Ini apa? E, XX, dan seterusnya. Ini TXX dan seterusnya. Nah Y ini pakai rumus tadi ya. 27,99 itu dari sini tadi. Dan yang ini 41,27. Ini selisihnya. 41,27. Degree of freedom juga selisihnya 13 minus 11. Nah, min square-nya berarti 27 ini dibagi 11 ya, 27,99 dibagi 11. Ini 13 dibagi 2, 13,28 dibagi 2. Nah, jadi sekarang F-nya itu pakai yang adjusted, bukan pakai F yang ini dibagi ini ya, bukan ini dibagi ini. Nah, jadi sekarang F-nya 2,61. P value-nya 0,11. Ya, nanti silakan diverifikasi di tabel F kalau mau ya, dengan degree of freedom nya 2, jadi F. Kita F hitungnya 2, ya. Nah, mungkin di sini. Jadi ini 0,05. Di sini berarti luasnya lebih besar dari 0,05 kan? 0,11. Berarti dia di kiri daerah penolakan. Jadi masuk daerah penerimaan. Jadi H0 diterima. Sekali lagi H0-nya mirip di ANOVA, H0-nya tidak ada pengaruh dari perlakuan. Jadi tidak ada pengaruh dari mesin yang berbeda. Padahal tadi kita lihat kan, ratanya beda 41, 43, 36 kan beda banget ya. Jadi rata-rata kekuatannya beda banget. Dari yang terbesar 43, yang terkecil 36 ya, hampir 20%. Ya, bahkan 20% persis ya. Nah, tapi ternyata tidak terbukti. Kita tidak menyimpulkan mesinnya berbeda, kekuatannya berbeda. Akibat mesin ya. Ternyata apa? Perbedaan kekuatan itu akibat diameternya yang berbeda. Ya. Nah, ini untuk coba kita lihat adjusted ya. Jadi kalau adjusted itu unadjusted-nya ini tadi kan yang di tabel ya, 41,4 yang tabel ini. 41,4, 43,2 dan 36 ya. Ini adalah unadjusted. Nah, kemudian di adjust, ini efek dari covariat X ya, dengan B tadi. Masih ingat di rumus yang halaman awal tadi kan? YIJ sama dengan apa? Mu ya, plus tau I plus apa? Beta X IJ minus X bar. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini tadi ya, efek ini. Ini efek covariat. Jadi dikurangi dengan efek covariat. Ini adalah Y. Nah, ini di adjust ya, adjusted. Ini di adjust. Nah, setelah di adjust ternyata Y1 barnya 40,38. Y2 barnya 41. Ini yang adjusted ya. Nah, ini selisihnya cuma berapa? Dari yang terendah ke tertinggi kurang lebih 2,62 ya. Kalau di sini tadi berapa? 7,2. Nah, 7,2 sih besar banget ya selisihnya dari yang terkecil dan terbesar. Rata-rata mesin 2 dan mesin 3. Ini selisih rata-ratanya cuma 2,62. Setelah di-adjust efek dari diameter filamen ya. Dan 2,62 itu tidak cukup bukti untuk mengatakan rataan dari ketiga mesin itu berbeda kekuatannya. Selain yang disebabkan oleh diameter. Jadi faktor selain diameter tidak menyebabkan perbedaan rata-rata kekuatan
filamen yang dihasilkan oleh ketiga mesin. Nah, nanti agar lebih jelas lagi coba ya, lakukan perhitungan uncova di Minitab, kalau tadi kan manual. Nah, ini yang nomor 2. Coba kalau covariatnya, jadi balik ke sini. Anggap tidak ada X, ini dibuang. Jadi kita pakai CRD biasa ya. Yang paling awal, Complete Randomized Design, kita punya 3 mesin. Jadi satu treatment, jadi treatmentnya mesin ada 3 level, mesin 1, mesin 2, mesin 3, pakai CRD. Nanti coba bandingkan hasil kesimpulannya seperti apa. Dan satu lagi ada PR nanti di rumah, silakan dihitung manual pakai Excel dan setelahnya dibandingkan dengan kalau pakai software. Baik, dengan demikian kuliah untuk 1 semester ini materinya sudah habis dan akan dilanjutkan minggu depan dengan presentasi tugas besar dan ujian.